Pokoknya tuh jadi pas gue belajar setahun kemudian Om Jack meninggal. Akhirnya sama mungkin ya karena gue udah bingung ya gue akhirnya nyari Indra. Jadi Bukan nyari Indra beda. beda caranya. Beda karena Indra kan modern jazz. Ini kan udah jazz-jazzan. Dunia udah jazz. Ini ceritanya bersama kayak Tito Sumarsono. Terus suatu hari gue pengen banget lah ke belajar jazz yang bener gitu. Ya udah akhirnya gue nekat ke Australia. Walau nggak punya duit tuh. Duitnya kurang. Gue pinjam Tafati. Pinjam Tafati? Gue bilang Tafati, Tat pinjam duit dulu nggak bentar buat apply visa. Jadi lu transferin doang? Tiba-tiba bikin band. Yang namanya Ada Band. Saya juga nggak tahu kenapa namanya Ada Band. Terus Baim ngundurin diri. Iya, Bu, ya mungkin karena kita juga udah jenuh juga gitu kan. Ini band kok nanggung banget sih. Maksudnya, akhirnya ya Baim yang keluar. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama ini sahabat saya dan juga idola saya, Mas Krisna Balagita. Mas, alhamdulillah. Ini Mas nih yang paling susah nih kalau saya baru ketemu kemarin tuh Mas. Iya. Jadi gini, jadi saya itu dulu kalau kita kan panggung sering tuh sama Ada Band apa ya, Mas Krisna ini yang paling diem. Jadi kalau ketemu, Mas, ya udah aja, nggak ngobrol. Yang lainnya apa Mas? Mas diam aja Mas. Emang pendiam ya Mas? Aslinya ya, kalau belum kenal. Kalau belum kenal? Kalau udah kenal sih enggak juga. Oke. Mas, ada yang nanya nih di podcast saya ini, banyak yang minta ada nge-DM ke saya. Krisna Balagita dong. Jadi, thank you banget udah bisa datang ke sini Mas. Oh, sama-sama. Mas, saya pengen tahu Mas. Waktu dulu Mas sebelum ada di Ada Band, kan kita tahu Mas itu adalah salah satu pendirinya lah di Ada Band ya. Sebelumnya memang udah ngeband apa? Kalau memang anak sekolahan musik? enggak juga sih kalau sekolah. Kecil tuh bermusik. Pokoknya gue mulai main piano tuh kelas 6 SD lah. Oh, tapi ngawur ya. Ngawur maksudnya. Bukan sekolah? Enggak, jadi gue ngasal aja gitu. Pokoknya menurut gue ini bunyinya gini gitu loh. Cuman gitu kira-kira. Begitu mulai ada chord yang susah, ya bingung gue. Karena kan kadang-kadang udah ada lagu-lagu yang emang nggak semuanya kan nggak gampang gitu. Ya, nah itu gue mulai bingung. Nggak gitu. Belajar juga sih ya. Ya akhirnya cuman coba-coba aja dengerin kaset, cari-cari. Ya akhirnya posisi. Oh. Main pianonya masih posisi. Nggak tahu kalau pindah kunci ya bingung. Oke. Nah, awalnya gitu. Terus gue mulai belajar klasik sendiri. Klasik sendiri Mas? Jadi tapi cuman ini ya. Maksud gue kalau klasik kan zaman gue SD itu banyak yang jual kaset-kaset klasik. Ada yang piano doang. Oke. Ada yang orkestra juga. Jadi ulik tuh Mas? Ya gue dengerin jadi. Gila. Jadi akhirnya gue belajar klasiknya sambil ngeliat sambil dengerin. Sebenarnya kan nggak gitu kan. Padahal kan tangan kirinya mungkin beda dengan yang diajarin di sana. Oh iya. Cuman kan di kakak gue pernah belajar dikit-dikit gitu. Okay. Nah buku-buku kakak gue pakai belajar sendiri. Akhirnya ya lumayan. Terus mulai ya karena pengaruh dari kebetulan tuh waktu gue SD itu kakak gue senangannya beda lagi. Jadi kalau pagi tuh kadang ada Beatles, kadang ada Genesis, kadang Yes, terus kadang yang jazz juga. Nah, kalau lu yang mana? Nah akhirnya gue karena udah kebiasaan kan denger segala macam musik gitu. Ya akhirnya gue cuman nggak ngikutin nggak ngeliat sih. Dia dengerin apa nggak, cuma akhirnya gue udah biasa denger terus ya. Jadi biasa denger tuh yang dari Phil Collins yang Brand X lah. Sampai ke jazz terus sampai Bill Bruford yang aneh-aneh lah. Iya aneh-aneh. Karena kakak gue pendengar yang baik lah. Gentle Giant dengerin nggak? Iya. Gentle Giant semua yang kayak gitu-gitu lah. Sampai Triumvirat lah, kayak gitu-gitu lah. Banyak yang aneh-aneh ya. Terus cuman gue nggak terlalu aware dengan judul. Oke. Jadi gue nama band. Jadi lu tahu aja. Pokoknya gue denger, tahu lagu aja. Gitu. Ada yang klasik, ada yang jazz, ada yang rock, ada yang rocknya aneh-aneh, segala macem. Ya untungnya karena gue biasa itu ya akhirnya ya cuman gue seneng aja SMP tuh udah main. Tapi gue kadang ya ngaco juga main bass gitu kan. Cuman posisi ya. Tahu ya, tapi sempat jadi main bass. Sempet SMP SMA masih.
Dan cuman ya manggung. Cuman ya posisi gue nggak tahu nih. Oh ya posisi aja ya. Hafalan. Cuman tahu bunyinya gitu lah. Iya. Nah, terus abis itu Mas? Nah pas setelah SMA itu gue kan mau kuliah. Kebetulan keluarga gue lagi anjlok lah, ekonominya lagi parah-parahnya gitu. Akhirnya gue sempet diterima di Trisakti itu interior design, tapi nggak gue ambil. Karena nggak ada duit juga. Mahal juga Trisakti. Iya, zaman itu kan mahal-mahalnya kan zaman. Iya, zaman itu udah termasuk mahal. Terus nggak lama tuh ada temen gue ngajakin les sama bapaknya Indra Lesmana. Om Jack. Jadi belajar sama Om Jack gitu. Ya akhirnya gue ikut. Dan waktu itu bass atau piano? Enggak, ada piano. Oh, udah piano. Nah, cuman Om Jack itu Om Jack bukan pemain piano kan? Nah, itu loh. Gue tuh bingungnya sama Om Jack sampai sekarang tuh gue nggak habis pikir juga tuh. Dia tuh memang main bass ya kalau nggak salah. Dia tuh jagonya main bass, main gitar. Ada tiup juga kadang kalau nggak salah. Dia bisa lah pokoknya. Nah, cuman karena dia tuh emang guru yang apa ya? Gue bilang tuh guru yang luar biasa lah itu. Nah, tadinya tuh belajar sama Om Jack, belajar piano. Nah, dibenerin sama Om Jack. Ulang dari awal. Di situ diulang dari awal. Akhirnya gue tahu tuh ada 251, ada chord tuh, ada cara buat chordnya gimana sampai pasangannya gitu. Sampai tahun 9, 13, plus 11. Jadi di situ jazz masuk ke untuk di situ, diajarin benar-benar. Cuman karena gue juga dari kecil udah biasa gitu ya. Akhirnya ya bukan hal yang ini sih untuk dengernya, cuman untuk posisi segala macam ya akhirnya gue latihan lagi. Jadi diulang dari awal tuh. Diulang dari awal ya, nggak bisa lagi dipakai. Gak bisa. Kan udah beda pegangnya. Udah beda dan bener, dan memang Om Jack itu kan agak ajaib juga gitu loh. Jadi dia ngajarin kalau gue bilang sih lebih ke feel swing ya. Feel swingnya ya? Itu yang gue bilang susah. Kalau anak sekarang ada sih banyak juga yang bagus. Mereka cuma lihat dari YouTube ya. Kalau gue tuh emang lihat langsung gitu. Jadi gue tahu cara ngebawanya tuh gini tuh. Cara mainnya gini. Jadi di situ mulai biasa. Jadi lu di situ waktu itu sampai berapa lama kemudian intunya ke jazz dong ya? Iya, jazz banget. Jazz banget ya? Jazz banget. Tiap hari itu dengernya Duke Ellington lah gitu-gitu. Dan akhirnya bikin band jazz gak? Bikin. Oh iya? Bikin. Savajos? Ya banyak sih zaman itu. Oh, buat ganti-ganti ya? Ya kalau jazz kan bandnya tuh. Iya itu ya. Apa bukan grup dia. Bukan grup, dia lebih ke lepasan. Lepasan gitu ya. Akhirnya mulai session gitu kan. Mulai session terus akhirnya tahun berapa tuh ya. Pokoknya tuh jadi pas gue belajar setahun kemudian Om Jack meninggal. Oh, oke. Nah, sementara itu Indra Lesmana kan udah buka sekolah di sini nih di Farabi ada itu. Akhirnya sama mungkin ya karena gue udah bingung ya gue akhirnya nyari Indra. Jadi nyari Indra beda. Beda caranya? Beda karena Indra kan modern jazz. Indra itu kan udah dia itu kan lebih post bop ya. Kita dulu masih swing, dia udah post bop. Berarti Mas Krisna pernah belajar sama Indra juga? Oh, lama. Waduh, pantas tadi main gokil. Jadi emang gue tuh di situ juga agak bingungnya kayak, gue beruntung sih karena kan gue sama Indra lama gitu. Tapi gue nggak bisa kalau niru tekniknya nggak bisa, karena kalau tekniknya udah jauh banget sih kalau gue bilang, udah terlalu jauh. Jadi dia gue bilang sih udah kategorinya udah virtual. Jadi bisa dibilang Mas Krisna juga muridnya Mas Indra juga? Iya, gue lama sama Indra. Indra tuh mungkin ada 2, 3, 4. Cuman nggak tiap hari ya. Maksudnya nggak tiap minggu jam belajar nggak. Ya ketemu belajar. Karena dia juga sibuk. Dia lagi sama Titi waktu itu banyak popnya lah. Iya. Terus banyak yang lain-lain juga ya. Akhirnya gue cuman kalau dia lagi pas ada tuh, ngomong dia lagi mau ngajar lagi mood ngajar ya gue minta ajarin. Kalau Mas Krisna berarti pernah ngeband sama ini juga, siapa almarhum juga siapa? Main keyboard tuh yang gemuk siapa ya? Yang anaknya namanya Sadu. Oh iya tahu. Kalau Sadu gue barusan di sini. Ini kan ada bapaknya sama namanya? Idang Rasidi. Main juga pernah? Tahu aja. Tapi gue karena dia piano kan gue nggak pernah ketemu. Oh iya. Tapi gue mainnya lebih senior lagi, Om Mariono. Di atas lagi dong? Di atas lagi. Okay. Om Mariono terus ya Mas Ule yang masih ada Mas Ule. Yang lain udah habis kan. Om Peri Patislano, Jeffrey masih ada, Jeffrey Tahlili. Kalau bapaknya Cowboy dulu pernah tuh main drum. Oh pernah gue. Benny. Benny pernah, Om Benny. Om Benny. Pernah gue main juga pernah.
Oh, Mas Embong pernah. Semua sih pernah kalau jazz. Wow, Mas. Ya karena emang jazz kan dikit ya di sini waktu itu. Nah, waktu dulu ada tempatnya nggak jazz itu? Gue sih dulu awalnya suka. Nongkrongnya selain kan kesininya James, di James kan? Iya, gue sebelum itu kan Om Ireng ya. Almarhum Om Ireng itu kan dia dulu suka ngasih itu loh apa? Dia punya kayak kayak wadah buat ngasih job gitu lah. Nah itu kadang gue suka dikasih job gitu. Oke. Nggak kalau klubnya apa tempatnya yang khusus jazz itu nggak ada tempat yang nggak ada, cuman Jagjazz ada kalau nggak salah. Iya Jagjazz ya, paling Jagjazz. Ada terus kalau klub setelah itu ya paling James itu kan. James tapi udah Peter Gonta kan. Iya udah Peter Gonta. Ini kan udah jazz-jazzan. Dunia udah jazz. Ini ceritanya bersama kayak Tito Sumarsono. Iya. Om Tito nih sama ceritanya. Ini udah jazz, udahlah hidupin jazz, ya kan? Tiba-tiba bikin band. Yang namanya Ada Band. Saya juga nggak tahu kenapa namanya Ada Band. Ini yang bikin siapa sih Mas? Ceritanya gimana tuh sampai jadi Ada Band terbentuk gitu? Jadi tuh gini lah, gue waktu 94, kalau nggak salah 94 sih. Atau 95 gue lupa antara itu ya. Gue itu saking pengennya belajar jazz. Waktu itu gue udah main di kafe sih. Gue udah main di kafe. Oh di kafe lama? Lama. Wah sedap. Lama. Udah tapi main top 40 juga. Iya. Oh, jadi kadang main top 40, kadang main jazz. Campur-campur. Oh, oke. Nah terus suatu hari gue pengen banget lah ke belajar jazz yang bener gitu. Ya udah akhirnya gue nekat ke Australia. Padahal nggak punya duit tuh. Nggak punya duit nekat. Nggak punya duit ke Australia. Iya, jadi gue. Saya punya duit aja ke Bandung Mas. Nggak, akhirnya gue dari tabungan gue main di kafe itu, gue nabung-nabung. Lu ke Australia. Nah terus pas itu gue nekat karena kebetulan ada temen gue di sana. Itu dia sudah inilah orang yang udah cukup lah gitu. Terus dia ngajak, udah lu kesini aja gitu kan. Ada namanya Krishna Sergar, dia juga. Namanya Krishna juga? Iya, Krishna Sergar. Dia pianis juga gitu. Nah udah terus gue kan belajar akhirnya gue nekat gitu kan. Ya udahlah apply visa gitu lah. Nah pas apply visa kan kalau kita keluar negeri itu kan ada harus jaminan kan. Iya. Gue jadi ingetin. Ya itu sih gue terima kasih ya. Gue akhirnya karena uangnya kan nggak cukup ya. Kalau dia kan kalau apply visa itu kan yang dilihat lu punya duit berapa sih mau keluar negeri. Terus harus ada jaminan lah supaya kan? bahwa bukan mau kerja gitu. Iya. Nah, akhirnya gue cari tempat les Inggris lah. Tempat les Inggris murah. Di sana sih bilangnya mau belajar Inggris gitu. Oh, bilangnya mau sekolah Inggris. Oke. Akhirnya pas mau berangkat itu gue apply visa, duitnya kurang, gue pinjam Tafati. Pinjam Tafati? Gue bilang Tafati, pinjam duit itu dong bentar buat apply visa. Jadi lu transferin doang? Akhirnya gue bilang, duitnya berapa? Gue lupa berapa gitu. Terus ya udah dipinjam, berapa hari kemudian kan udah visa udah keluar. Gue balikin ke Tafati lagi duitnya. Oh, ada gitu-gitu ya? Jadi yang berjasa banget buat gue salah satunya ya Tafati. Pernah main sama Tafati juga pernah? Ya sering. Cuman waktu itu kan dia udah ini sih. Dia kan emang, itu anak kan emang ini apa. Gue bilang sih ada jenius ya kalau Tafati. Misalnya dia ini sih, presisi orangnya. Tafati itu adanya? Tafati enggak, dia anak. Bukan adanya Erwin Gutawa? Bukan. Oh bukan ya? Cuman dia sama Erwin lama. Oh saya dengarnya begitu. Kata adik kakak, masa sih? Ya terus, ya akhirnya gue kalau dia tuh emang kalau menurut gue kalau dia emang nggak perlu sekolah. Dari dulu gue udah ngeliat dia tuh gila mainnya. Dia tuh temponya bagus banget gitu. Gue belum pernah lihat gitaris yang maksudnya yang punya akurasi tempo yang segitu bagus. Temponya malah ya? Waduh gila itu mah. Gue juga nggak ngerti dari kecil kayaknya. Dari kecil udah bagus dia. Nah, akhirnya ya udah dari situ gue. Lu berangkat? Gue berangkat. Udah nekat kan. Sekolah Inggrisan sih. Sekolahnya sih nggak sekolah murah lah. Yang penting gue bisa di sana gitu kan. Nah di sana gue nyari gurunya Indra. Balik lagi. Nyari gurunya? Iya, guru piano Indra namanya Paul McNamara. Udah tua orangnya. Jago banget. Cuman dia bukan jago kayak Indra ya. Kalau Indra itu kan presisi di teknik ya. Teknik. Kalau dia enggak, dia harmoni. Jadi yang diajarin tuh tiap hari cuma chord dulu. Chord dong harmoni ya. Sama suruh rearrangement. Jadi gue semua lagu-lagu standar tuh yang gue mainin tuh ganti semua chordnya, lu ganti semua. Bukan bingung ya, gimana nih caranya? Ya diajarin ulang-ulang. Wah, segitu ya. Harmonisasi tuh. Iya, jadi lagu tuh udah nggak berbentuk. Cuma melodinya sama. Melodinya sama, cuman
chord sama bassnya udah beda. Makanya kalau di jazz lagunya tetap itu, chordnya lari kemana-mana ya. Iya. Itu ternyata ada rumusnya. Ada. Oh, ada ya, Mas? Ada. Kalau dibilang rumus ada. Cuman kalau yang Saya pikir asal aja gitu. Enggak, ada rumus itu. Cuman kalau yang absurdnya ada sih. Yang udah kayak misalnya kayak siapa ya? Gue lupa yang baru-baru ada itu udah nggak ngerti gue itu. Udah free jazz sih. Iya, iya. Cuman kalau yang masih bisa buat ngeband bareng, masih enak, masih bisa didengar gitu sih ada rumusnya itu. Ada rumusnya. Ada. Jadi sampai kiri kanan tuh gue juga baru tahu gitu loh. Ini kok nggak ada yang sama gitu. Jadi 10 jari lain semua gimana? Beda semua. Beda semua. Jadi inilah chord gitu ya. Iya, Jadi chordnya 10 ya. Kok gue nggak nyangka bisa sampai situ ya gitu. Gue juga nggak bayang. Tadinya kan emang iya kan masalah kebiasaan kan. Awalnya kalau kita kan belum biasa ya pasti kita pikir kan nggak enak, ya nggak. Kuping. Tapi begitu gue belajar sama gurunya Indra itu, gue jadi oh berarti bisa ya gitu. Jadi cuma mikirnya gitu. Ternyata dia itu emang yang pengarang buku tentang teori-teori. Udah kayak profesor. Iya, dia ada kayak profesor sih gue bilang. Pas gue liat mainnya dia sih, gue nggak ngeliat yang dia kan tidak teknikal soalnya. Iya. Dia cuman chordnya itu yang gue bingung. Berarti dia masuk ambience gila ya berarti ya, untuk ambience suara ya. Iya. Karena kan karena itu kan. Iya, jadi yang didengar tuh gue kan juga didengerin misalnya. Nuansanya gokil-gokil berarti. Oh, jadi misalnya dia tiba-tiba dia muterin, coba lu dengerin ini gitu. Tapi bukan yang banyak kan ballad. Cuman chordnya kan susah-susah tuh. Iya. Gue ini chord apa sih gue bingung. Padahal ballad ya. Lama-lama ya dilatih kupingnya, dibiasain, gitu. Lama-lama gue, oh ya kayak gini. Udahlah sekitar setahun. Oh setahun di sana. Hampir setahun lah. Hampir setahun balik. Ya. Gue bukannya sebenarnya nggak mau balik. Gue tuh udah apply ke Jakarta, minta diituin apa. Jadi gue ikut tes. Lagi. Nah, gue ikut tes di New South Wales, sekolah musik gitu. Musik ya. Sekolah musik khusus jazz, 2 tahun doang. Nah, pas mau masuk udah diterima gue. Udah diterima. Jadi tesnya tuh banyak pianis semua lah, muda-muda. Masih muda-muda. Gue udah 27 nggak salah. Yang lain tuh masih muda-muda. 19 ya, 19. Nggak tahu diterima. Bingung gue kan. Enak dong. Lah iya, cuman gak ada duit. Terus gak diambil? Ya gak ada duit gimana? Akhirnya gue coba apply ini kan apa? Beasiswa nggak? Beasiswa. Scholarship. Udah telat sebenarnya, cuman masih ditunggu. Udah gue balik buru-buru ke Jakarta kan. Pas gue balik Jakarta, babi gue udah kondisinya udah parah. Akhirnya pikiran gue, kalau lu balik ke Australia, babi lu meninggal lu nggak ngeliat, gitu kan? Ya udahlah, akhirnya gue lepas. Jadi gue akhirnya nggak gue terusin. Nah karena nggak gue terusin, kan gue jadi mikir ini kalau gue kalau ya mungkin gue sih mikirnya ya itu takdir gue lah ya. Mungkin emang nggak harus main jazz. Gitu. Iya. Akhirnya ya gue coba di Jakarta ya main jazz lagi lah gitu. Cuman sekedarnya. Nah satu hari ketemu Dika. Dika tuh mungkin dia juga lagi saking bosen ya main Top 40 kan lagu itu mulu gitu kan. Terus dari itu kan seminggu bisa 5-6 kali dia tuh main. Mungkin juga jenuh gitu, capek ya pulang malam, udah gitu duitnya cuma gitu-gitu doang kan. Ya cuman buat senang-senang lah. Duitnya maksudnya bukan duit yang cukup untuk ngapain. Nggak signifikan lah, biasa aja lah. Akhirnya gue ngobrol sama Dika, apa buat band aja yuk itu. Buat band. Iya ngajakin lu. Iya dia juga kebetulan pas pengen juga. Iya kita bikin. Gue sih nggak berani ngajakin Mas Krista dulu. Enggak juga sih. Takut salah gue chordnya. Enggak, terus gue akhirnya ya apa buat band aja ya coba. Nah pas suatu itu dalam emang punya grup nggak gitu. Gue nimbrung aja deh bilang gitu. Nggak saya dia punya grup Top 40 itu. Pas grup Top 40 itu masih lengkap, masih ada dia, Baim. Oh ini dia udah punya udah main di itu kan dia bandnya Prambors. Oke, berarti pas lu masuk ganti nama dong berarti. Iya, cuma ganti nama karena vokalisnya kan punya band baru. Oke. Nah sementara gue sama Dika akhirnya kan bingung siapa yang nyanyi nih. Gue bilang, ya udah lu aja yang nyanyi. Jadi akhirnya Baim ya nyanyi. Ya, bulan Baim orangnya nekat. Ya udah, dia seneng Baim suruh nyanyi. Dia seneng tampil kan. Iya. Dan dia kan emang orangnya emang good looking juga lah. Ya udahlah. Akhirnya akhirnya serius nyanyi gitu kan. Cuman ya cuman baru gitu-gitu akhirnya nyari. Nah waktu formasi sama Baim itu siapa aja terus? Gua, Baim, Dika, Iso tuh suaminya Fla.
Dia main synthesizer. Flatofu. Iya. Oh iya. Flatofu sama EL udah. Loh, Marshall belum ada? Belum. Oh, belum Marshall kan ya. udah dokter band. Iya, karena ini ya, karena ada Baim kan, Iya. main gitar. Berapa album itu? Nama Baim itu sempat 3 album. Yang Auh ya? Ya, itu album kedua. Terus ada lagi apa ya judulnya? Seharusnya. Itu yang iya. pertama, tahun 97. Oh, pertama 97, terus baru Auh Tahun 2000. 99 akhir. 99. Nah, waktu yang antara gue main sama mereka itu latihan lagu itu, buat lagu sendiri itu, ya sambil nyari produser. Sama Baim gue inget tuh kemana-mana, mundar-mandir. Yang bikin lagu siapa sih itu? Semua buat sih. Oh, semua bikin? Semua buat. Oke. Jadi dari situ ya udah kayak belajar bareng aja. Sama-sama ngasal juga kan. Oke. Akhirnya Baim buat lagu, gua buat, Dika buat, semua buat, Iso buat. El doang yang nggak buat. Oke. Drummer ya? Akhirnya ya cuman ya udah denger gitu, cuman ya karena kita kan ya belum pengalaman gitu ya. Rekaman juga masih pita kan. Kan main Masih pita lah. iya, main gak bisa diedit. Waduh, harus bener 8 kali doang. Kalau nggak begengok langsung. Iya, main gak bisa diedit. Salah-salah ya udah hancur. Pita gede ya? Iya. Dan vokal gak ada melodi. Iya, betul juga. Nggak ada. Harus di teks. Gila dia zaman dulu. Jadi akhirnya ya pas denger pertama gue, anjir jelek banget gitu kan. Ada perasaan gitu. Maksudnya ya kita ngerasa memang kalau live tuh enak kok kalau bagian direkam kok gini. Karena gitu ya. mungkin kan kita waktu main kan perasaan doang kita enak. Iya. Ya kan yang denger kan nggak tahu juga ya kan. Iya. Nah kalau dulu gue bedanya di jazz beda. Dulu gue kalau main sering gue rekam sendiri. Oke. Bedanya cuma itu. Nah kalau pas pop itu kan kelihatan ya. Karena kan dia lebih simple. Iya. Ya kalau kita mainnya rada kasar dikit atau apa ya ketahuan lah. Terus 3 album bubar. Bukan bubar sebenarnya. Jadi waktu itu tuh, mungkin kan ini ya merasanya apa ya? Ya karena biasalah band-band itu kan gitu ya. Suka ada naik turunnya juga gitu. Terus mungkin mikir ini gimana sih bandnya nih kok? Maksudnya mau kemana arahnya gitu ya? Merasa nanggung. Ngetop belum, nggak ngetop orang banyak yang tahu gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi nanggung lah. Iya, Gimana ya? Dulu salahnya apa sih gitu. Akhirnya ya sampai mikirnya sampai ya udah biasa kan kalau band salah-salahan gitu. Oh iya. Akhirnya kurang ini kali, kurang itu kali. Iya, tapi gitu. ya akhirnya ya mungkin jalannya udah gitu ya. Terus yang kayak keluar siapa aja Mas? Yang awalnya keluar itu EL duluan. Oh EL keluar. Terus berbarengan Nggak lama isunya keluar. sama Baim. Baim habis itu malah. Oh setelah Masih jauh. Masih jauh. Masih 2 album. Oh masih. Jadi 1 album cuma mereka berdua. Jadi yang lengkap album pertama tuh ya album pertama itu. Ya album pertama. 2, 3 tuh udah ganti. Udah ganti. Album kedua itu Iso udah nggak ada. Udah ganti Rama itu? Itu belum. Oh belum. Masih EL. Masih EL. Album ketiga baru udah nggak ada EL, nggak ada Iso. Ya copot-copot gitu lah biasa. Oke, jadi ada additional kayak gitu-gitu. Kalau main kadang ada additional. Gitu. Terus Baim ngundurin diri. Iya, ya mungkin karena kita juga udah jenuh juga gitu kan. Ini band kok nanggung banget sih. Maksudnya nggak di bawah enggak, di atas enggak gitu kan. Akhirnya kita mungkin introspeksi juga kalau gimana ya caranya. Ya udah akhirnya rasanya ya harus ada yang ngalah mungkin. Akhirnya ya Baim ini yang keluar. Baim keluar. Berarti lu Dika sama tinggal gue 3 sama Rama. Itu hebat loh, masih terus kekeh. Iya, cuman sebenarnya sih ya untungnya gue dapet Dika itu. Dika orangnya sabar. Oke. Orangnya sabar banget dan apa ya? Dia masih niatnya gede. Oke. Dia niatnya memang pengen punya grup gitu loh. Dia nggak mau. Kayaknya kalau balik kafe udah nggak mau dia juga. Oke. Ya udah akhirnya kebetulan ya akhirnya kita nekat coba lagi gitu. Cari lagi. Masuklah Marshall. Nah, sebenarnya belum Marshall ada. Oh, cuman bukan dari gua nih ya, gue jujur apa aja ya. Itu sebenarnya bukan dari gua gitu yang mutusin. Cuman waktu itu emang produser gua itu, INR gua kan Kiwir. Oh, Kiwir. Oke, Mas Kiwir. Pengalamannya banyak. Dan dia emang arranger juga kan. Dia tahu dia kayaknya dia yang nawarin Marshall tuh Kiwir itu. Terus kita bilang, oh iya Marshall aja ya. Gitu. Dan gue emang gue pernah main Marshall. Pernah main apa ya, cuman main iseng gitu kan. Oh iya Marshall aja. Kemudian Marshall dirayu-rayu mau, ya udah. Masuk.
Terus vokal nyari setengah mati. oh itu nyari ya? Nyari. Pokoknya gue sampai inget tuh sampai Rubennya nyoba tuh. Cuma Ruben udah mulai sibuk. Dia mulai sibuk sinetron kayaknya ya. Ruben adiknya Shalomita. Oh iya, Iya. The Channel dulu The Channel namanya. Iya. Sampai Rubennya pernah nyoba. Terus apa lagi ya? Ada beberapa lah. Gitu. Tapi gimana bisa ketemu Doni? Tadinya kita mau Dudi. Dudi pernah cerita, cuma dan Dudi ketarik Dono. Nah, cuman kita bilang kayaknya nggak bisa deh. Itu ya Dudi tuh udah kontrak sama Yofi, nggak bisa. Akhirnya gue coba ketemuin kan. Gue ketemu, inget gue di Pondok Indah tuh di tempat. Iya. Pondok Indah belum ada Pondok Indah yang apa tuh? Yang baru. Oh, belum ada. Iya. Nah, akhirnya ketemu di tempat golf itu. Iya. Terus ngobrol-ngobrol Dudi. Dudi bilang, wah nggak bisa gue kan udah kontrak sama Yofi. Gue ada teman gue gitu ya. Lu mau nggak coba temen gue ada anak Surabaya nih gitu. Siapa kan? Namanya Doni gitu kan. Ya udah cobalah gitu. Udah tuh nggak lama Doni datang jalan. Oh dari Surabaya ya? Masih norak gitu. Rambutnya dicat-cat gitu. Apa sih gue bilang? Masih yang model kafe banget lah. Yang jadi oke lah ya. Kalau nyanyi kafe kan lebih Iya. lebih nyala-nyala. Nyala. Akhirnya coba. Dika yang bilang, wah gawat ini suaranya. Dika yang ini. Gue juga sih denger ya, emang keren gitu suaranya. Cuman gue belum ngeh banget. Cuman Dika kan emang orangnya lebih perasa mungkin. Iya. Dia lebih perasa. Oh ini bagus nih. Visioner berarti dia. Udah akhirnya. Cuman Doninya masih malu. Pemalu dia? Malu. Oke. Masih malu banget. Dia nggak enakan ya. Dia kan sama kakaknya tuh. Iya. Kakaknya mulu yang untungnya kakaknya rada bocor gitu loh. Oh iya. Akhirnya kakaknya yang jadi penjembatan. Iya, yang membuat suasana cair itu kakaknya. Iya. Akhirnya Donia pelan-pelan bisa udah mulai bisa deket lah. Udah itu ketemu Kiwir, akhirnya rekaman itu masih. Nah itu pas lagu langsung keluar langsung meledak tuh itu ya? Iya. Apa lagu pertama Mas? Iya masih tuh, Walau Badai Menghadang. Masih ya? Walau Badai Menghadang. Iya. Akhirnya yang tadinya lu taunya adalah band-band nanggung. Lu tadi mulai itu. Begitu pas meledak, gimana tuh Mas? Gue sih biasa aja. Ya maksudnya gue cuma seneng. Wah, itu lagu siapa? Lagu gue cuman liriknya udah bareng Doni. Oke. Pokoknya di bagian song terakhir tuh gue yang buat. Cuman kalau lirik awal-awal Doni. Oke. Nah terus gue lihat di sini gue juga agak kaget. Oh ini anak kayaknya bakat buat diri gini. Oke. Gue ngeliat pas. Ya mungkin karena cerita ya. Karena dia ngalamin gitu. Iya. Ya tapi kok pilihannya lumayan. Pilihan katanya lumayan gitu. Oke. Akhirnya ya udah oke gitu. Udah akhirnya gue sama Kiwir juga karena dia ngerti dia bilang. Oh ini Chris bagus gitu. Berarti notasi lu tuh? Notasi asli gue. Terus abis itu keluar yang meledak lagi apa? Habis itu Manja. Kalau nggak salah. Manja ya? Manja. Iya, juga tahu lagu Manja itu. Nah itu mulai, ya di situ udah mulai lah. Maksudnya udah mulai kita. Tapi waktu keluar itu juga 3-4 bulan nggak ada apa-apa sih. Kita juga mulai bingung. Gimana nih udah keluar? Kalau sepi-sepi aja. Padahal naik gitu ya? Belum. Jadi belum. entah pas kita promo. Ya itu suatu hari yang gue inget tuh gue lagi di Sarina lah. Kau tahu radio apa gue lupa. Pas pulang Sarina itu setelah 5:30 sore ya. Gue tuh hampir muter semua radio lagunya itu. Lagunya yang gitu? Lagu Badai Menghadang itu. Terus gue, wah jangan-jangan mau naik bener nggak tahu ya. Udah mulai itu iklan tawaran kan. Panggung banyak. Main terus mulai main terus udah mulai. Udah, itu tahun berapa Mas? 2003. Berarti bareng tuh sama Elemen deh. Iya. Iya, gue pokoknya gue kan juga perhatiin band-band sini gue perhatiin semua. Maksudnya gue kayak termasuk gue pemerhati band sini juga kok. Nah, ada satu lagi. Kalau tadi gue dengar cerita lu Mas, lu tuh jazz minded, jazz pride. Kalau dia bilang, lu bikin dari tadi lu ngomong itu lagu gue. Kenapa lagu lu pop begitu Mas? Nah itu gue juga bingung. Gak tahu ya, gue mungkin selalu. Gak ada. Kalau lu nggak cerita, gue nggak akan tahu Mas bahwa lu adalah orang jazz. Iya awalnya karena emang gue sempet buat album jazz instrumental sih pertama. Oke. Cuman dibantu-bantu doang. Ada banyak semua teman-teman Farabi itu ada Gilang Ramadan, ada Bujana, Indra Lesmana, ada Arif. Oh banyak lah. Oke. Banyak semua bantuin gitu. Cuman karena gue kan nggak produktif dalam jazz itu.
Akhirnya gue keluar album lagu itu lama, tahun 2000 berapa gitu. Nah itu lumayan tuh dapat AMI Award. Oh, dapat AMI. Tapi cuman kok lu bisa bikin lagu pop banget? Nah, karena gitu. nggak ada chord jazz sama sekali. Iya nggak ada. Untuk ke Rada Jesse enggak. Nggak ada ya? Enggak. Jadi chordnya aja chord biasa gitu. Jadi gue balikin waktu gue kecil. Gue balikin aslinya emang pertama pegang piano pop. Kan awal-awalnya kan emang gue mainnya pop ya. Itu sengaja lu bikin begitu atau nggak tahu gue kalau bikin lagu kenapa begini terus ya? Apa sengaja? Sengaja sih sebenarnya. Sengaja berarti ya? Sebenarnya sengaja. Berarti di konsep supaya jangan berat, supaya jangan ini. Gue ngerasanya ntar kalau orang kalau ngerasanya Jesse kan gue mikirnya nanti pasarnya juga ada mikir gitu lah. Pasarnya beda lagi gitu kan. Iya. Dan gue merasa pengennya lebih apa ya? ABC bisa kenal lah. Pasar ABC itu bisa kena gitu. Kalau Manusia Bodoh siapa lagunya? Ya sama gue, liriknya Doni juga. Gokil. Pas ini lagu lu semua. Berarti yang meledak-meledak hampir semua lagu lu. Iya mungkin jatahnya ya. Jatahnya kebetulan lagi. Iya jatah kuotanya situ. Kuota lagunya lewat gue lagi gitu. meledak-meledaknya begitu lebih banyak. Dan lu tahu itu lagu lu semua. Kenapa terus tahu-tahu gue denger lu mengundurkan diri? Nah ini pertanyaan semua orang kayaknya. Biasa sih itu kan ya namanya band ya kan capek ya. Kita tur gitu. Tur sama, terus sempet tur sama Ari Lasso itu juga sampai 35 kota. Oh iya. Oh iya mulai jenuh ya kan. Karena kan mulai apa ya biasa lah kalau kita ketemu terus kan pasti berantem ya. Ada lah berantem. Ya mungkin berantemnya bukan berantem fisik. Iya bukan berantem fisik. Ya band-band kan udah mulai ada perasaan yang perang dingin gitu lah. Iya. Akhirnya males gue gitu. Nah, karena kita kan tujuannya mau seneng mau jadi nggak enakan gini gitu. Oh oke. Akhirnya mulai yaudahlah keluar aja gitu. Jadi karena ada nggak nyaman dan jenuh dan segala macam nih ya, udah bercampur-campur ya. Campur. Nah itu permasalahan band adalah di situ ya. Jadi kalian juga mungkin yang lagi mulai baru mulai nih pengen tahu kenapa sih, sama pertanyaan gue waktu ke dulu gitu. Kenapa sih Beatles bubar gitu kan? Iya. Kenapa sih nggak itu aja kan fansnya masih banyak. Iya. Ternyata memang nggak bisa didescribe sih perasaan kita pada saat itu ya. Gak bisa. Ego keluar masing-masing, dicampur capek. Iya, ego udah keluar susah karena kita kan susah ya. Kalau musisi itu kan gengsinya gede banget. Iya. Gengsinya gede banget, nggak harus diakui gitu. Iya, karena kan mungkin seniman ya. Oke. Seniman itu kan nggak ada yang nggak egois. Ya, semua seniman itu egois. Iya lah. Iya kan. Perasa semua. Nah iya, karena bayangin aja kalau yang untungnya gitu, ada band yang bukan tipikal band yang kayak Gigi gitu. Kalau Gigi kan buat lagu jam, Iya. Iya nggak. Kita kan bukan yang jam, lagu-lagu sendiri kayak Daniel, kayak Dewa kan lagunya Daniel banyak kan dia, bukan lagu yang jamming gitu loh. Nah oke. Pas waktu lu keluar, itu kan karena ada ketidaknyamanan waktu itu ya. Begitu keluar, anak-anak ada band nggak takut yang, aduh banyak lagunya lu nih gitu. Enggak, Apa lu memang membiarkan? Gue kebetulan ya udah biar sama-sama enak, pokoknya ya asal ada jatah aja gitu. Jadi gue dari dulu lu udah memposisikan itu. Iya, udah direct. Sebelum yang sekarang rame-rame, lu udah udah direct licensing dari dulu. Lu mah duluan ya. Ya enggak ya mungkin karena gue kan juga bukan orang yang berada. Gue kalau gue soal gitu nggak gengsi lah gitu ya. Emang butuh duit ya. Iya. Akhirnya gue bilang anak ada bini ya nggak apa-apa. Gitu. Ya udah. Akhirnya ya udah jalan biasa. Katanya Doni keluar juga. Oh jadi lu duluan ya? Gue kan 2008. Doni 2015. Oh lu duluan ya? Pas lu duluan yang ganti lu siapa ya? Additional Irfan. Oh Additional. Irfan Dasmala. Irfan Dasmala ya? Oh Irfan. Oh kemarin baru di sini. Ya ngalamin gitu lah. Ya apa ya. Ya emang. Ya jalan takdirnya kan kita gak tahu juga ya. Ya emang udah jalannya begitu aja sih kalau gue bilang. Tapi sampai sekarang pas kalau gue ngelihat panggung-panggungnya ada band masih tetap ya lagu-lagu zaman dulu. Iya. Ya mungkin ya itu ya, reminiscing gitu ya. Padahal kita itu kalau bikin lagu yang baru itu banyak ya mas? Banyak. Tapi orang masih suka nanya, lagu barunya mana? Ngeselin. Hah? Gue udah keluarin 5 loh. Iya, karena kan yang mungkin yang udah apa ya, ke memori yang lama ya. Akan susah sih Bang. Nah, Mas, ini kan lu pernah make it di pop. Dan lu make it maksudnya make it untuk making money ya. Pernah terpintas lagi nggak? Gue bikin grup pop lagi ya. Nah itu belum.
Belum. Karena kan gue banyak kan ya kalau paling kalau ada kerjaan ya lebih ke produksi aja. Lebih Ya kalau ada orang. Kalau sekarang produser, paling arranger. Kalau pas ada juga sih. Tapi berarti lu jual, maksudnya kalau orang mau beli lagu lu gitu bisa juga lu bikin? Iya kalau pas cocok ya. Oh iya? Oh good. Ada beberapa. Nah sempet juga lagu gua dipakai sama duetnya Cakrakan sama Siti Nurhaliza. Oh itu lagu lu ya? Itu lumayan jalan juga. Nah lu juga yang sekarang kan juga ada proyekan nih. Yang terakhir. Yang gua kasih klipnya di sini nih, yang sama Doni. Oh itu ini. Itu recycle lagu yang terbaik bagimu. Nah itu tuh lu produksiannya sendiri? Sendiri. Oh. Jadi memang aransemen lu rubah total? Enggak total. Dia cuman ada stringnya aja sih. Tapi ya mungkin aslinya enggak terlalu berubah. Aslinya enggak terlalu berubah. Cuma banyak stringnya aja lah. Bulan waktu itu dia orangnya mau ya udah. Jadi di situ nanti lu kalau pengen yang belum dengerin ada Doni yang dulu balik lagi sama Mas Krisna nih. Collapse untuk nyanyiin lagunya Mas Krisna. Lagu yang dulu itu pernah dirilis ya? Pernah. Tahun berapa dirilis dulu? 2005 kalau. Judulnya apa? Yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu. Sekarang dirilis lagi, kalian dengar nanti ada linknya, kalian dengar. Nah itu buat reminiscing lagi. Kebetulan vokalisnya yang itu lagi ya. Oke, Mas terus mengenai ada band Mas. Ada band itu yang saya mau jadi mana ada kepikiran. Yang ngasih nama sama sih? Dika. Kenapa ada sih Mas? Saya bingung sih kenapa jadi ada. Enggak enak itu emang kalau pas dulu awal-awal tuh ya lama-lama biasa juga sih. Kan kalau kita disebut kan ada ini, ada itu gitu kan. Atau ada elemen, ada gigi. Ada band. Ada band. Kayak nyandung gitu. Apa sih filosofinya Mas? Enggak, waktu itu mungkin gini sih, sebenarnya sempat nyari nama-nama tuh kok namanya terlalu ribet gitu. Terlalu aneh-aneh gitu kan. Kebetulan kalau Dika malah ngasih yang simpel gitu. Dan kalau yang nggak salah sih dulu juga pernah gitu, kita kan mau latihan belum punya nama nih. Ya terus ada gitu. Tapi visioner juga ya. Iya, akhirnya. Kreator nih Om Dika nih. Bikin tapi jadi keren, jadi ada. Kayak gue kalau ngelihat ada di Bogor, namanya Ada Swalayan kan. Iya. Itu selalu saya ngomongnya ada band terus. Iya. Kita kayak ada band yuk. Ada band Pak. Ada Swalayan. Oh iya Ada Swalayan maksud gitu. Dan itu wah gila sih. Tapi gue tadi ngelihat ya, memang benar gue tadi ngelihat Mas Krisna main. Gue bilang mainin jazz dong dikit. Gila Mas. Gue percaya sih Mas. Gue sampai ke Australia gitu Mas. Iya emang aslinya dulu itu emang. Bikin Mas, bikin trio gitu atau apa Mas gitu Mas? Ada. Nggak pakai nyanyi gitu yang ada. Ada. Nggak ada, gue lagi mau kemarin ya Kak. Lagi mau kemarin. Ada beberapa pemain dari siapa aja? Dari luar banyak kan? Oh dari luar. Main tiupnya dari luar. Itu lu rekaman di mana? Di sini? Enggak, jadi ngirim data. Oh ngirim data. Ada namanya Sebastian Greszczak. Itu dia nominator Grammy juga. Oke. Nah gue rekaman, gue kirim data tapi temen gue yang ngirim. Iya. Dikirim langsung diisi. Mereka ngisi, ada lagi. Balikin lagi. Bertiga? Ada yang berempat. Ada yang berempat, ada yang berempat juga. Itu juga, itu gue mau keluar. Apa namanya Mas? Enggak, solo gue aja. Oh wah. Cuma solo jazz aja gitu. Berapa? 5? 10? Enggak, cuman ada 9 lagu. Oh berarti album dong? Album ya? Album. Kapan keluar Mas? Tahun depan lah. Nanggung. Tahun depan. Gila. Ini gue harus dengerin ya. Lu kalau yang gak tahu tadi baru ceritanya kan. Ternyata kita baru tahu bahwa Mas Krisna itu di jazz. Dari kecil udah masuk ke jazz dan beneran itu. Dari almarhum Om Jack. Ke Indra Lesmananya malah. Terus langsung ke gurunya Indra Lesmana. Iya. Jadi kan udah jazz banget ya. Kita gak tahu loh. Orang bikin lagunya. Manusia bodoh dahulu kurasa indah. Itu kan chordnya aja gak dipakein mayor 7 loh. Enggak. Biasa aja chordnya gitu kan. Lempeng. Kan kalau mau di jazz-jazzin kan iya. dikit gitu kan. Ada berapa gitu. Ini enggak lempeng aja. Ternyata Mas Krisna itu anak jazz abis. Dan nanti kita tunggu ini solonya Mas Krisna. Pengen tahu ya seperti apa sih ya ternyata ya. Jangan-jangan manusia pinter sekarang namanya. Atau manusia jenius gitu. Gue gak tahu Mas. Tapi ini sangat membuka gue bahwa oh ternyata
dari cerita lu itu, lu adalah seorang yang keluarganya waktu itu pas-pasan ya? Iya, pas-pasan. Tapi lu pengen banget ya Mas? Iya. Pengen banget sekolah sampai ngumpulin duit di kafe tuh? Iya, kalau kata Denny Cas kan cuma modal nekat. Dan lu bisa nyampe, dan lu bisa belajar, dan lu pengen belajar gitu ya? Iya, gue sih asli Gila. modal nekat kok. Modalnya nekat, nggak ada yang lain. Ya cuma yakin aja, modal pede doang. Habis kalau nggak pede gimana kan? Gila Mas. Ya nekat tuh, nggak ada. Ya cuman mungkin ya karena balik-balik ya rezeki. Hampir lu jadi profesor kali ya Mas ya? Kalau lu jadi itu waktu itu. Kalau iya nggak main pop, gue di sana terus. Iya sih, itu juga tuh ya. Iya. Ya itu garisan Allah tuh. Garisan Tuhan ini. Janganlah, jangan ke situ, lu memang garisannya udah harus ngetop dulu di sini kan gitu. Harusnya main pop. Main pop dulu, cari duit dulu gitu. Iya. Kalau di jazz kira-kira orang nih mau ke jazz Mas, ada duitnya Mas? Wah kalau jazz kan ya jujur aja ya, gue bukan apa ya. Di sini tuh belum jalan sih kok. Belum jadi mata pencarian bagus. Susah lah. Masa susah sih gue bilang. Ya bukannya ini ya. Ya bisa cuman saya bukan. Ya masih belum sepop lah. Kalau pop apa dangdut kan jalan. Berarti bisa dibilang kalau sekarang jazz itu masih niche ya? Iya masih lah. Niche market ya? Karena memang nggak tahu ya. Kita kan ya misalnya gini aja. Lu sekarang viewer terbanyak di YouTube siapa? Siti Badri ya. Iya sih. Ya kan berarti dangdut kan? Iya sih. Gak tahu ya pop paling udah mulai ada Virgo gitu kan. Iya. Maksudnya kan ya emang ya paling dangdut ya pop. Kalau yang lain ya lu ngarepin dari itu ya susah sih. Kecuali kalau emang lu punya ini lain ya, apa daya jual yang lain kita. Nanti sekali-sekali bikinin saya lagu Mas, kita bikin berdua Mas. Ya mau. Ya. Tapi ada jazz dikit ya. Ya keren. Kalau gue kan gaya-gayaan pengen jadi jazz dikit, padahal kagak. Kalau dia malah ditutup-tutupin jazznya. Nanti Mas Gesa, thank you banget udah sharing di saya. Iya sama-sama. Thank you. Nanti dari tadi saya tampilin di sini itu adalah klipnya projectnya Mas Krisna sama Doni. Ini lagunya. Jadi kalian ada captionnya, di caption ada linknya, silakan komen setelah dengerin lagu itu seperti apa lagunya, kalian ntar komennya. Terus juga ada Instagramnya Mas Krisna di sini, follow. Terima kasih banget. Mas Kris, thank you banget. Wih, sama-sama. Waktunya sehat terus, salam buat keluarga. Sama-sama. Dan saya mau dibikinin. Iya, siap. Oke. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, thank you banget, respect, thank you, dan semoga kalian berkah, bahagia, dan jangan lupa share, subscribe, komen, notifikasinya nyalain. Bye.